Kita lanjutkan dengan sistem massa pada bidang ya. Tapi untuk bidang sebetulnya kalau mau yang Salman lanjutkan tadi, yang diskritnya tentu saja yang diskritnya bayangkan sudah jadi ya. Saya sederhanakan aja. Bayangkan kita punya 3 titik. 3 titik mau dicari pusat massanya. Kira-kira ini ada di mana nih? Kalau 3 titik seperti ini. Ya, kira-kira mungkin ada di situ ya. Kalau massa mereka sama. Ya. Jadi kebayang cerita saya tadi planet-planet, bayangkan 3 planet gini kalau mau saya gantung gitu. Saya pakai tali gitu, taruh di mana gitu ya. Oke. Tapi memang betul kalau kalian nanti ada yang mau masuk program studi astronomi. Jadi si galaksi, bayangkan galaksi ya, mau dicari titik pusat massanya gitu kan. Karena kenapa? Keperluannya apa? Mau menghitung ini gaya tarik menarik antara satu galaksi dengan galaksi lain. Jadi satu galaksi harus dianggap satu titik massa ya, gitu kan. Gitu. Ini cuma 3 titik aja ya. Ini gimana? Nah, kalau massa gampang, massa total kan, tinggal jumlahkan. Momen gimana? Nah, momen terhadap apa? Kalau kita mau mencari titik pusat, tentu akan ada absis dan ada koordinat. Ketika mencari absis, maka kita prinsipnya tadi seperti mencari jarak rata-rata terhadap apa? Absis itu adalah jarak terhadap sumbu Y, bukan sumbu X. Absis itu koordinat sumbu X. Koordinat sumbu X itu adalah jarak terhadap sumbu Y. Betul kan? Jadi ini berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Ini berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Ini berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Kalikan dengan massanya masing-masing, rata-ratakan. Gitu ya? Dalam arti tadi, momen totalnya dibagi dengan massa. Demikian juga nanti kalau mau mencari ordinatnya. Berarti kalian harus tahu jaraknya terhadap sumbu X. Ini saya nggak gambar karena gambarnya penuh nanti. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Hitung momen totalnya terhadap sumbu X, bagi dengan massanya, kalian dapat ordinat rata-ratanya, alias ordinat dari si pusat massa itu. Jadi kalian bisa dapatkan absis dari pusat massanya dan ordinat dari pusat massanya. Jadi hitung-hitungannya 2 kali. Jadi nanti ada momen terhadap sumbu Y untuk mencari absis dari pusat massa ya, sebelum nantinya dibagi dengan M. Dan ordinat dari pusat massa ya. Momen terhadap sumbu X dibagi dengan nanti massanya, kalian peroleh ordinat dari pusat massa. Oke, kita akan masuk ke momen dan pusat massa dari suatu benda pada bidang, sistem massa pada bidang yang kontinu, yang diskrit. Kira-kira ceritanya tadi ya dikembangkan lebih lanjut. Yang akan kita bahas sistem massa kontinu dan membentuk lamina atau keping datar. Nah, karena tingkat kerumitannya nambah, satu hal kita kurangi, yaitu rapat massanya kita dalam hal ini hanya akan membahas yang konstan. Jadi kepingnya atau sistem massanya homogen. Dan istilahnya lamina gitu ya. Gambar yang sama, waktu itu kita menghitung luas daerah, volume, sekarang kita anggap ini lamina ya.
Jadi misal kita mempunyai sebuah lamina atau keping datar dengan rapat massa delta yang konstan, ya, yang menempati daerah pada bidang yang dibatasi oleh garis X seminan A, X seminan B, kurva Y seminan Fx. Ada aja yang salah, ini terbalik ya. Kurva Y seminan Fx dan kurva Y seminan Gx dengan Fx lebih besar dari Gx, ya. Ini lebih besar, nanti disulap. Nah, video. Jadi lebih besar, ya. Oke. Nanti delta ini tidak akan berperan ketika kita mencari pusat massa, ya. Artinya pada momen akan muncul, pada massa akan muncul, ketika dibagi kan akan terhapus, ya. Jadi dengan perkataan lain, mencari titik pusat massa, walaupun nanti ini ada satuannya gram, sentimeter gitu, tapi mencari titik pusat massa dari suatu lamina atau keping datar yang homogen, itu sebetulnya hanyalah persoalan geometri, ya, bukan persoalan fisis, bukan persoalan fisika. Tapi gimana sekarang menghitung momen terhadap sumbu Y? Kalau terhadap sumbu Y mudah. Irisan ini punya jarak yang kurang lebih sama terhadap sumbu Y. Ya, yaitu kalau ini absisnya X, ya jaraknya ya X. Oke? Karena itu pertama, massa irisan ini apa? Massa irisan tentu rapat massa delta kali luas irisan ini. Luas irisan ini apa? Fx min Gx kali delta X, itu luas persegi panjang, kali rapat massanya. Jadi rapat massa kali luas. Satuan rapat massa, ngomong-ngomong, by the way, di sini gram per sentimeter persegi sekarang, karena ini bendanya 2 dimensi. Kalau tadi gram per sentimeter, sekarang gram per sentimeter kuadrat. Jadi ketika dikalikan luas, tinggal gram, ya, karena luasnya sentimeter atau satuan luas lah, ya, sentimeter kuadrat kalau memang pakai sentimeter. Jadi itu massa irisan. Nah, momen terhadap sumbu Y tinggal dikalikan jarak, yaitu X. Tapi ketika kita ingin menghitung momen terhadap sumbu X untuk mencari ordina, ini yang Salman tanyakan tadi dan saya jelaskan barusan. Ya? Jadi Salman kayak udah tahu aja saya mau menjelaskan apa, ya. Jadi ini, bayangkan nih kawat yang vertikal. Saya mau menghitung momennya terhadap sumbu X. Saya nggak bisa, oh kalau gitu irisnya mendatar. Kalau irisnya mendatar, nanti yang terhadap sumbu Y masalah. Irisnya hanya sekali aja, ya. Kalau kita memutuskan mengirisnya vertikal gini, ya sudah. Itu irisannya. Tapi kemudian untuk menghitung momen terhadap sumbu X, si irisan ini diwakili oleh satu titik saja. Nih sudah saya gambar titiknya di sini. Titiknya tentu harus titik tengah. Rapat massanya konstan. Kita nggak usah hitung lagi, kalau konstan pasti pusat massanya titik tengah. Ya? Percaya kan? Jangan. Percaya nggak? Terima. Oke. Itu bisa kalian hitung, ya. Kalau tidak bisa kalian hitung, kalian boleh percaya. Kalau udah bisa kalian hitung kan itu udah jadi sesuatu yang konkret. Nah, titik tengah itu apa? Titik tengah, jadi kalau ini Y seminan Fx,
Y sama dengan GX. Jarak dari sini ke sini itu sama dengan berapa? Ini berarti jaraknya D sama dengan setengah. Rata-rata aja kan? Yang pendek ini tambah yang panjang bagi 2 kan? Jadi setengah Fx tambah Gx. Nah, itulah jarak dari titik tengah ini, dan titik tengah ini mewakili si irisan ini secara keseluruhan. Tinggal masanya tentu sama dengan rapat massa kali luas. Ya, rapat massa kali luas. Jadi berapa, ini kita sedang membahas apa? Momen terhadap sumbu X. Ini adalah jarak, lalu kali massa. Massa tadi delta kali luas, Fx min Gx kali delta X. Nah, deltanya bisa kita kedepankan, delta per 2, Fx tambah Gx kali Fx min Gx. Fx kuadrat min Gx kuadrat. Nah, pada akhirnya cukup sederhana juga. Itulah yang kita punya. Ya. Jadi elemen massa, massa irisan, delta rapat massa kali luas irisan. Luas irisan alas kali tinggi. Momen terhadap sumbu Y itu yang mudah. Si irisan ini masing-masing punya jarak X terhadap sumbu Y. Jadi tinggal kalikan X yang tadi. Tapi momen terhadap sumbu X itu yang barusan saya jelaskan di papan tulis. Dan ini hasil akhirnya. Nah, kalau sudah dapat massa irisan, momen terhadap sumbu Y dari irisan tersebut, momen terhadap sumbu X dari irisan tersebut, maka kita tinggal menjumlahkan dan mengambil limitnya alias mengintegralkan. Oke? Nggak ada rumus, tapi iris, taksir, dimakan, integralkan. Ya, proses itu berulang-ulang dan sama kan? Ya, baik menghitung luas, menghitung volume, menghitung kerja, menghitung massa, menghitung momen, prosesnya ya begitu semua. Itulah pengintegralan. Ya, ada pertanyaan? Jadi saya karena di sini gambarnya nggak lengkap. Jadi kalau di sini yang terhadap sumbu apa namanya, sumbu Y, maaf, ini jaraknya X ya, jaraknya X. Tapi yang terhadap sumbu X jaraknya ini. Dan tadi prinsipnya si keping vertikal ini diwakili oleh titik tengah. Oleh titik tengah. Kita lanjutkan dengan taksiran untuk masing irisan tadi, untuk masing-masing aspek. Di sini ada massa, momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu X, dan terakhir nanti pusat massa. Maka kita peroleh masing-masing dalam bentuk integral ya. Sebelum saya tayangkan, kalian udah bisa nulis juga. Udah, bandingkan sekarang ya. Nah, ini ada lagi salah. Deltanya ini. Deltanya 1 aja sebetulnya. Oke, ini deltanya kelebihan. Ini deltanya udah betul, memang saya tarik keluar.
Tadinya ini di dalam, saya tarik keluar malah jadi double. Ini momen terhadap sumbu X, dan ini absis dan ordinat dari pusat massa. Perhatikan, absis X bar kalau di buku, kalau saya X bintang, itu justru MY per M. Kalau Y bar atau Y bintang, justru MX per M. Ya. Nah, contoh ini, tentukan pusat massa lamina yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Gambar terlebih dahulu daerah lamina tersebut. Jadi, kalau disebut lamina, asumsinya rapat massanya konstan, ya. Jadi homogen. Keping yang homogen. Coba gambar, kemudian kalian hitung massa. Massa dalam hal ini akan sama dengan luas daerah kali delta, gitu ya. Jadi ya makanya di sini tidak ditanyakan secara eksplisit. Tentu tetap diperlukan untuk mencari pusat massa, karena si pusat massanya nanti momen terhadap sumbu Y dibagi massa, momen terhadap sumbu X bagi massa. Jadi massa harus dihitung dulu, kemudian kalian hitung momen terhadap sumbu Y, hitung momen terhadap sumbu X. Ya. Nah, setelah dapat koordinat si pusat massanya, kalian juga selalu ini cek, ya, double cek koordinat pusat massanya masuk akal nggak. Nah, ngomong-ngomong soal masuk akal atau tidak, pertanyaannya ini terkait dengan bentuk geometris dari lamina itu. Kalau seperti bulan sabit, pusat massanya mungkin saja di luar gitu ya. Tapi kalau lingkaran, pusat massa kira-kira kan di titik pusatnya. Demikian juga misalnya segitiga sama sisi, pusat massanya mungkin di situ, ya. Tapi ketika mulai aneh-aneh, misalnya seperti ini, pusat massanya yakin kira-kira di situ ya. Kira-kira. Tapi kalau bulan sabit, nah, apakah pusat massanya harus titik pada daerah bulan sabit itu? Belum tentu, ya. Apalagi ini kalau lebih panjang lagi gitu. Nah, jangan-jangan pusat massanya di luar daerah itu. Itu mungkin, ya, mungkin. Ya. Anda harus membayangkan potongan bulan sabit terbuat dari mungkin plat seng tipis atau dari kayu, lalu di titik itu digantung gitu ya, maka si bendanya akan horizontal, tidak miring ke kiri atau ke kanan atau ke sebelah depan atau ke belakang, dia akan horizontal. Tapi untuk benda tertentu digantungnya harus di titik, katakanlah yang ekstrim memang pasti, ya. Ini pusat massanya di mana? Pusat massanya ya di tengah itu. Jadi gantungnya gimana dong? Dipakunya di mana supaya dia bisa berdiri? Ya diakali nanti ya. Dipaku di 4 titik lalu dihubungkan gitu ya. Bisa. Ya, kalau kalian ingin menggantung hiasan di rumah gitu ya, yang dari potongan-potongan, ada yang berbentuk bintang, bulan sabit. Ya. Oke, kembali ke soal ini. Sudah digambar dan hitung, saya nggak punya solusinya, jadi kalian yang harus lengkapi solusinya. Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 ya. Saya off-kan dulu ini.
Oke. Kalau mau ngintip kembali rumusnya ini, tapi jangan bergantung pada rumus. Lebih aman kalian mulai gambar dan peroleh irisan dan taksir. Si irisan itu massa maupun momennya ya. Oke, untuk soal apa aja Y sama dengan akar X. Tapi saya minta ada yang maju lah ya. Gambar sini, hitung sebelah kirinya. Hitung-hitungannya agak banyak memang ya. Jadi empat-empatnya, tiga-tiganya yang di atas ini harus dihitung dulu. M kecil, MY dan MX masing-masing. Daerahnya nggak susah, ini saya pikir ini cuma di bawah satu kurva aja. Saya gambarkan deh ya. Jadi ini daerahnya. Oke, karena agak banyak saya bantu langkah awal. Jadi si irisannya ini mudah-mudahan cukup sebelah kiri. Kalau enggak nanti ke bawah, lanjutkan sebelah kanan, muter ya. Oke, spidol jangan terlalu ditekan. Yang lain kalau mau diperiksa, agak besar dikit integral. Bolehlah langsung integralnya, nggak apa-apa. Posisinya di mana sih? Kira-kira pantas banget kan?
Sip. Jadi Y bar dan X bar. Oke, kalian pakai X bar dan Y bar aja seperti di buku ya. Saya aja yang pakai hitam ya. Oke. Baik. Masa integral dari fx-nya akar x, gx-nya 0. Jadi integral akar x dari 0 sampai 4. Akar x pangkat setengah, jadi integralnya 2/3 x pangkat 3/2. Masukkan x 94 dapat 16/3 kali delta. Ada delta masih di situ memang. Momen terhadap sumbu y. Nah, terhadap sumbu y masih ada gambarnya, jadi kali jarak terhadap sumbu y. Jarak terhadap sumbu y dalam hal ini x ya. Jadi x kali akar x pangkat 3/2 berarti integralnya. Integral dari x pangkat 3/2 adalah 2/5 x pangkat 5/2. Ini kekecilan tapi kalian bisa bandingkan, kalian juga udah dijawab kan? Ya, 2/5 x pangkat 5/2, masukkan batasnya didapat 64/5 delta juga. Momen terhadap sumbu x. Nah, ini sekarang ini rumusnya. Jadi delta per 2 integral dari fx kuadrat. Gx-nya 0, jadi hanya fx saja dikuadratkan. Integralnya menjadi x. Antiturunannya x kuadrat per 2. Masukkan batasnya 4/2 16 ya, 16/2 8, 8/2 lagi 4. Jadi 4 delta. Oke, didapat masa 16/3 delta, momen terhadap sumbu y 64/5 delta, dan momen terhadap sumbu x 4 delta. Jadi ini beri judul dong, Aulia ya. Beri judul. Kalau tadi kan judulnya bagus nih, masa, momen terhadap sumbu y, momen terhadap. Ini apa? Koordinat pusat massa ya. Atau pusat massa gitu ya. Ketukar x bar dengan y bar. X bar tuh my per m, my per m tuh x bar. Maksud maunya juga begitu sebetulnya kan, biasanya koordinat absisnya dulu, lalu ordinatnya, dan ini adalah titik koordinat. Titik pusat massa ya. X bar my per m 65, maaf kok salah aja ya, 64/5 delta dibagi 16/3 delta. Jadi ini 4 kali 3/5, 12/5, 2,4 kira-kira persisnya. Lalu y bar ordinat pusat massa mx per m, 4 delta dibagi 16/3 delta, 12/16 atau 3/4. Nah, di manakah titik itu kalau digambar di sini? Itu yang kalian perlu tahu juga ya. Biasakan mengecek kalau ada waktu setengah menit itu ngecek ini di mana 2,4, ini tengah-tengah nih 2,4 agak ke kanan, 3/4 agak, kalau ini tengah-tengahnya 1 ya. Jadi agak ke kanan dan agak ke bawah. Wajar kan itu? Wajar karena ini memang masanya ada di kanan bawah ya. Ada di kanan bawah, itu maksudnya ya. Jadi pusat masanya kira-kira ada di situ ya, sebelah kanan agak ke bawah.
Ya. Oke, ada pertanyaan? Udah ya, sip. Kita lanjutkan dengan teorema Pappus. Teorema Pappus ini mengatakan seperti ini. Jika suatu daerah R pada bidang, bayangkan yang biru, diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang yang sama, tapi tidak memotong daerah itu. Ya, itu supaya yakin aja sumbu putarnya betul-betul tidak memotong daerah itu ya. Maka volume benda putar yang terbentuk sama dengan luas daerah R tadi kali keliling lingkaran yang ditempuh oleh pusat massa si R. Nah, ini akan memudahkan kita menghitung volume benda putar tersebut. Karena biasanya untuk kalau udah tahu pusat massa, mungkin kita juga udah tahu daerah, luas daerahnya kan. Jadi kita tinggal menghitung keliling yang ditempuh oleh pusat massa itu. Jadi jarak pusat massa terhadap sumbu putar, cari, lalu kelilingnya. Ya. Nah, dengan teorema Pappus ini juga kita bisa menghitung volume benda putar yang diperoleh dengan memutar suatu daerah terhadap sumbu-sumbu yang mungkin bukan garis vertikal atau horizontal. Ya, yang penting di sini kita tahu pusat massa dan nanti jarak pusat massa itu terhadap sumbu putarnya. Jarak titik pada garis kalian bisa hitung kan? Kalau diberikan titik dan diberikan garis, gimana cara menghitung jarak titik pada garis? Ada rumusnya ya. Oke. Kalau garisnya horizontal atau vertikal memang mudah. Kalau garisnya miring, kalian harus cari proyeksi tegak lurusnya terlebih dahulu. Saya nggak akan memberikan yang terlalu rumit, tapi mungkin yang cukup sederhana. Nah, ini sedikit ilustrasi mengapa teorema Pappus benar, ya, supaya kalian jangan percaya begitu aja. Perhatikan gambar di bawah ini dengan metode kulit tabung. Kalau kita pakai metode kulit tabung, ini sumbu putarnya misalnya. Ini sumbu putar, ini sumbu X, lalu ini daerahnya sebagai ilustrasi. Kita iris. Ini irisannya diputar terhadap sumbu yang vertikal ini, maka kita akan peroleh kulit tabung kan? Masih ingat volume kulit tabung tersebut? Nanti 2pi kali jaraknya X, dan ini sumbu Y. Jadi X kali HX kali delta X ya. Jadi ini kan volumenya kan? Nah, sedangkan pusat massa itu luas daerah dalam hal ini sebentar. Ini luas, ini momen terhadap ini absis dari pusat massa kan? Ya, hanya absisnya saja. Yang absis itu rata-rata, jadi jarak terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y, X kalikan elemen massa diintegralkan, dibagi dengan massa. Jadi ini absis dari pusat massa. Saya hanya mencari absis karena sumbu putarnya sumbu Y. Jadi jarak si pusat massa itu adalah absisnya. Nanti kata teorema Pappus, volume ini akan sama dengan keliling yang ditempuh oleh pusat massa kali luas daerahnya, gitu kan? Nah,
dari dua rumus ini dari kulit tabung, ini dari yang barusan rumus pusat massa. Dari dua rumus ini kita lihat bahwa integral ini ada di situ, dan ini X bintang kalau dikalikan dengan integral di bawah kita dapat ini. Berarti V itu 2 kali Pi. Integral ini saya ganti dengan X bintang kali HX. Ya kan? Nah, ini tidak lain kan keliling yang ditempuh oleh si pusat massa. Ini luas daerah itu. Ya. Jadi kira-kira teorema Pappus argumennya tuh seperti ini. Tentu saja ini adalah contoh kasus di mana fungsinya sederhana dan garis atau sumbu putarnya juga mudah ya, sumbu Y dalam hal ini. Tapi kita melihat dari metode kulit tabung dan rumus titik pusat massa yang barusan kita bahas, ini memang kemudian kita dapatkan apa yang dinyatakan oleh Pappus. Dan ini keliling, lalu ini luas daerah. Nah, dengan teorema Pappus, saya bisa menghitung volume donat. Donat yang betul-betul bundar gitu ya. Jadi, bayangkan saya punya lingkaran, lalu lingkaran itu saya putar terhadap garis jauh dari lingkaran itu. Maka saya dapatkan seperti ban atau donat. Yang bahasa matematik, nama matematikanya ya, bayangkan saya punya, nah ini pusatnya A, jari-jarinya R. Lingkaran ini saya putar terhadap sumbu Y. Maka saya akan dapatkan benda seperti donat ya. Oke. Berapa volume benda tersebut? Jadi ini nama kerennya torus ya. Bukan si torus, ini torus. Jadi luas lingkaran ini tentu luas lingkaran, si lingkarannya Pi kali R kuadrat. Nah, titik pusatnya, pusat massa lingkaran itu di sini A,0 kan? Nah, jadi keliling yang ditempuh oleh titik pusat lingkaran tersebut adalah 2pi A. Jadi volume torus ini adalah V sama dengan keliling kali jadi sama dengan 2 pi kuadrat A R kuadrat. Kebayang kalau kalian harus melakukannya dengan metode kulit tabung, ya masih bisa pasti. Tapi nanti kalian akan berhadapan dengan integral dari
persamaan lingkaran itu apa, ya. Jadi persamaan lingkarannya harus dicari dulu, dan ini ada lingkaran bagian atas dikurangi lingkaran bagian bawah gitu ya, untuk mendapatkan tinggi atau panjang atau lebar dari irisan vertikal dari lingkaran itu. Nah, untung oleh Papus udah dibuatkan jembatan untuk menyeberang dari soal itu ke jawabannya ya. Jadi dengan teorema ini kita bisa peroleh volume torus tadi dengan mudah. Nah, sekarang coba ini ya. Kalian udah tahu pusat masanya. Jadi ini soal melanjutkan aja. Ya. Sudah tahu pusat masanya. Tentukan volume benda besar yang terbentuk. Daerahnya udah dihitung juga. Tadi masa tinggal dibagi lagi aja dengan rapat masanya jadi luas, ya. Oke, kita bisa hitung. Ini koordinat titik pusat massa, lalu garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3 ada di mana? Ada di atas. Ini. Nah, ini garis Y sama dengan 3. Jadi dia diputar. Nah, ini pusat massa. Si pusat massa X ini dia meliling. Ini juga prinsip yang kalau saja astronom punya kebutuhan menghitung volume ya, mungkin ada kebutuhan itu ya. Volume kali rapat massanya, jadi dapat massa total galaksi gitu kan, gitu ya. Misalnya, atau tata surya yang lebih kecil. Jadi si volume itu dianggap seolah-olah memang titik aja yang berkelana mengelilingi garis itu. Volumenya sama dengan 2 pi. Berapa jarak titik pusat massa ini pada sumbu pusat ke sumbu putarnya? Ini 3/4 kan? Jadi 3 dikurangi 3/4, 2/4 alias 9/4. Lalu kali luasnya ini dibagi lagi rapat massa 16/3 gitu ya. Jadi ini sumbu putar. Ini berapa tuh? 4, 3, 12, 24 satuan volume. Sat vol pp.